Hai, saya Arif, dan ini Bicara Saham. PT Vail Indonesia atau Inco resmi mendapat lampu hijau dari pemegang saham untuk menggelar aksi korporasi penambahan modal perseroan dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue. Langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen Inco untuk memenuhi kewajiban divestasi kepada pemerintah Indonesia yang diwakili oleh PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID. Dalam aksi korporasi ini, Inco akan menawarkan sebanyak-banyaknya 603.445.814 saham baru dengan nilai nominal Rp25 per saham. Selain itu, Inco juga akan meningkatkan modal di setor dan ditempatkan. MIND ID, sebagai representasi pemerintah, akan mengambil peran penting dalam rights issue ini. MIND ID akan membeli dan menerima pengalihan seluruh hak memesan efek terlebih dahulu dari Vail Canada Limited, Sumitomo Metal Mining, dan Vail Japan Limited. Selanjutnya, MIND ID akan melaksanakan seluruh HMETD tersebut, termasuk HMETD yang menjadi porsinya dalam rights issue, berdasarkan perjanjian definitif terkait divestasi, yang telah ditandatangani oleh Vail Canada Limited, MIND ID, dan Sumitomo Metal Mining pada 26 Februari 2024. Bersamaan dengan transaksi saham baru, MIND ID juga akan membeli dan menerima pengalihan sebagian saham milik Vail Canada Limited, Sumitomo Metal Mining, dan Vail Japan Limited di Inco. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban divestasi saham untuk mewakili pemerintah. Diharapkan setelah penyelesaian transaksi pengambil alihan, MIND ID akan memperoleh tambahan saham sebesar 14%, menjadikannya pemegang saham tunggal terbesar di Inco dengan kepemilikan saham minimal 34%. Konsekuensinya, MIND ID dan Vail Canada Limited akan menjadi pengendali bersama secara langsung di Vail Indonesia. Langkah strategis ini menandai babak baru bagi Inco dan MIND ID. Penguatan MIND ID sebagai pemegang saham utama Inco diharapkan dapat membawa sinergi dan nilai tambah yang signifikan bagi kedua belah pihak. Di sisi lain, rights issue ini membuka peluang bagi para investor untuk meningkatkan kepemilikan saham mereka di Inco dan menjadi bagian dari perjalanan strategis perusahaan di masa depan. Rights issue Inco memiliki prospek yang cukup menarik. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, seperti permintaan nikel yang terus meningkat. Permintaan nikel global diprediksi akan terus bertumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan kendaraan listrik. Inco sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia, memiliki peluang besar untuk memanfaatkan tren ini. Kinerja keuangan yang solid. Inco menunjukkan kinerja keuangan yang solid dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tercermin dari laba bersih perusahaan yang terus meningkat. Dukungan pemerintah. Divestasi dan rights issue Inco mendapat dukungan penuh dari pemerintah Indonesia. Hal ini memberikan kepastian dan stabilitas bagi Inco dalam menjalankan bisnisnya. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa investasi di pasar modal selalu mengandung risiko. Investor perlu mempertimbangkan dengan cermat berbagai faktor sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi dalam rights issue Inco. Rights issue Inco merupakan langkah strategis yang sejalan dengan komitmen perusahaan untuk memenuhi kewajiban divestasi dan memperkuat posisinya di industri nikel. Dengan dukungan MIND ID dan prospek industri nikel yang menjanjikan, rights issue ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi Inco dan para investornya. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Vail Indonesia saat ini? Ayo kita review. Tapi sebelum itu, yuk di like, share dan subscribe, sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, pada bulan Desember 2023, aset perusahaan ini bertambah sebesar 267,8 juta dolar, dengan total nilai mencapai 2,9 miliar dolar. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 2,6 miliar dolar pada bulan Desember 2022. Selain itu, ekuitas perusahaan juga mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Dari 2,3 miliar dolar pada Desember 2022, ekuitas melonjak menjadi 2,5 miliar dolar pada bulan yang sama tahun 2023. Tentu saja ada aspek yang perlu diperhatikan, seperti peningkatan liabilitas dari 303,3 juta dolar pada Desember 2022 menjadi 361,4 juta dolar pada Desember 2023. Meskipun demikian,
Hal ini tidak mengurangi gemilangnya kinerja keuangan perusahaan ini. Jumlah pendapatan berhasil meningkat sebesar 4,5%, dari 1,1 miliar dolar menjadi 1,2 miliar dolar pada kuartal keempat 2023. Return on assets mencapai 9,6%, sedangkan return on equity bernilai 10,9% pada periode yang sama. Perlu dicatat juga bahwa meskipun terjadi peningkatan beban pokok pendapatan dan beban usaha, namun laba bruto dan laba tahun berjalan justru mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan. Laba tahun berjalan meningkat dari 200,1 juta dolar menjadi 274,3 juta dolar. Yang lebih menarik lagi adalah net profit margin yang mencapai 18%, menandakan efisiensi yang tinggi dalam mengelola keuangan perusahaan. Meskipun demikian, tidak lupa pula untuk memperhatikan debt to equity ratio yang saat ini mencapai 14%. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki keseimbangan yang baik antara hutang dan ekuitas. Tak kalah pentingnya, arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi juga mencapai angka yang mengesankan, yakni sebesar 421,1 juta dolar pada kuartal keempat 2023. Meskipun terjadi penggunaan kas untuk aktivitas investasi sebesar 285,8 juta dolar, namun total nilai arus kas tetap mengalami peningkatan hingga mencapai 69,9 juta dolar pada akhir Desember 2023. Melalui prestasi gemilang ini, Vail Indonesia menegaskan posisinya sebagai pemain utama dalam industri energi dengan kemampuan yang tak diragukan lagi dalam mengelola dan mengoptimalkan aset serta keuangan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan ini layak mendapatkan perhatian dan apresiasi yang besar dari para pelaku pasar modal. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat semua mengenai emiten Vail Indonesia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Finansial. Dan ini, Bicara Saham.